Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan analisis terhadap putusan EMA tentang perceraian yang terdiri dari pertama Alessandro Praputranto dengan NIM 010001900039. Yang kedua ada Aprilia Tiara Yunita dengan NIM 010001900086. Yang ketiga adalah Muhammad Nur Wahyu Sabila dengan NIM 010019004116. Dan yang keempat adalah Ya Veronica dengan NIM 010002000001. Dan yang terakhir adalah Abida Aderia Tami dengan NIM 010002000003 dengan nomor putusan 2853K garis miring PDT garis miring 2013 dengan tanggal putusan 11 Juli tahun 2012. Lalu ada pihak dalam perkara. Yang pertama, perkara permasalahan tentang perceraian dengan nomor putusan 2853K garing PDT garing 2013, tanggal putusan 11 Juli tahun 2012, yaitu ada pihak pemohon kasasi dengan nama yang disamarkan, bertempat tinggal di Kota Medan, dan berdasarkan pada surat kuasa khusus tanggal 2 April tahun 2013 dengan avokat yang bernama Demeria Sagala SD dan kawan para avokat. Kemudian ada pihak termohon kasasi dengan nama yang disamarkan juga, bertempat tinggal di Kota Medan berdasarkan tanggal kuasa khusus pada tanggal 30 April 2013 dengan avokat Paham Tarigan, SESH, dan kawan para avokat. Uraian duduk perkara, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan sah secara Katolik yang menikah pada tanggal 28 September 1986, serta perkawinannya tercantum pada catatan sipil Dinas Kependudukan Kota Medan, dan sesuai dengan akte pernikahan 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kependudukan Dinas di Medan. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang menyebabkan tidak dapat dilanjutkannya rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan tuntutan perceraian sesuai dengan gugatan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F. Oleh sebab itu, terbagi menjadi dua putusan, yaitu putusan tingkat pertama, yaitu dengan nomor 34 garing PDTG garing 2012 garing PN Medan, serta putusan banding dengan nomor 374 garing PDT garing 2012 garing PT Medan, serta penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan pertimbangan hakim menolak kasasi dari pemohon kasasi tersebut memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor 374 garing PDT garing 2012 garing PT Medan pada tanggal 9 Januari 2013 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 34 garing PDTG garing 2012 garing PN Medan pada tanggal 11 Juli 2012. Yang menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus dikarenakan perceraian dan meminta kepada Dinas Kependudukan Kota Medan untuk melakukan pendaftaran perceraian. Serta di dalam konvensi terdapat 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi atau tergugat konvensi untuk sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk memberikan biaya kebutuhan penggugat rekonvensi sebagian 1/4 dari gaji tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi. Yang ketiga, menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk memberikan kebutuhan biaya kuliah anak sampai selesai sebesar 1/4 bagian dari gaji tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi. Dan yang terakhir, menolak gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi selain dan selebihnya. Lalu putusan hakim dalam konvensi dan rekonvensi menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000. Keputusan-keputusan itu diambil dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan, hanya mengambil ahli pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang keliru dalam penerapan hukumnya. Kedua, Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan memori banding dari seluruh bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga merugikan pemohon kasasi dan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara.
Ketiga, bahwa Judeks Fakti Pengadilan Negeri Medan keliru dalam pertimbangan alinea ke-7 dan menyimpulkan keterangan saksi pemohon kasasi dan termohon kasasi kehidupan rumah tangga pemohon kasasi dan termohon kasasi tidak harmonis, di mana termohon kasasi meninggalkan rumah bersama. Bahwa Judeks Fakti tidak menyebutkan saksi-saksi mana saja dari pihak pemohon kasasi dan termohon kasasi menyatakan adanya pertengkaran. Keempat, seandainya benar, Judeks Fakti mengutip keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 sebagai dasar pertimbangan adanya pertengkaran antara termohon kasasi dan pemohon kasasi. Dari ketiga saksi ini mengetahui sementara mereka tidak tinggal bersama dengan pemohon kasasi dan termohon kasasi bersama anak-anak mereka. Bahkan saksi 1 dan saksi 2 berdomisili di Bekasi. Kelima, secara kualitas keterangan, saksinya hanya mendengar cerita dari termohon kasasi dan tidak melihat langsung, bahkan tidak mendengar langsung pertengkaran yang dimaksud. Namun para saksi ini hanya mendengar cerita tersebut dari termohon kasasi. Dengan demikian, kualitas para saksi ini tidak dapat atau tidak relevan dijadikan pertimbangan hukum atau dasar hukum adanya pertengkaran antara pemohon kasasi dan termohon kasasi. Lalu, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang harus diperbaiki dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan biaya kuliah. Anak yang masih kuliah, untuk kepastiannya harus dinyatakan sesuai dengan aturan yang ada. Besarnya pada pegawai negeri sipil sepertiga bagian dari gaji yang sudah diterima. Kedua, bekas istri juga berhak mendapatkan sepertiga bagian dari gaji bekas suami selama belum melangsungkan perkawinan. Ketiga, menimbang untuk memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung berpendapat kepada bekas istri dan satu anak masih kuliah diberikan setengah dari gaji yang menggugat. Syarat-syarat perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembubaran perkawinan umumnya yang diatur oleh pasal 199 KUH per poin 1E kematian, 2E karena keadaan tak hadir si suami atau istri selama 10 tahun yang diikuti dengan perkawinan barunya suami atau istri, 3E karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pernyataan bubar dari catatan sipil, 4E karena perceraian sesuai dengan ketentuan dalam bagian ketiga bab. Bagian ketiga tentang perceraian dan perkawinan diatur melalui pasal 207 KUH per, 208 KUH per, dan pasal 209 KUH per. Poin 1E zina. Poin 2E meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat jahat. 3E penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan. 4E melukai berat suami atau istrinya sehingga membahayakan jiwa atau melukai atau menyebabkan luka-luka yang membahayakan. Selanjutnya, saya Muhammad Nurwai Sabila akan menganalisis kasus ini menurut pendapat para kelompok. Beberapa poin yang kami dapat dalam menganalisis kasus ini seperti pemohon kasasi yang bertempat tinggal di Kota Medan memiliki 3 anak kandung yang berjenis kelamin 1 perempuan dan 2 laki-laki. Setelah anak-anak penggugat dan tergugat beranjak dewasa, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang dimulai dari tergugat yang berperilaku kasar, mau menang sendiri, tidak menunjukkan rasa hormat kepada penggugat, dan merendahkan penggugat selaku kepala keluarga yang juga selaku pencari nafkah. Penggugat seringkali secara baik-baik menasehati, menghimbau tergugat untuk memperbaiki dirinya agar rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan rukun kembali. Akan tetapi, yang terjadi, tergugat tidak merubah sikapnya. Pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan di Gereja St. Michael di Sidoarjo pada tanggal 28 September 1986 dan terdaftar di catatan sipil. Pada tahun 2006, setelah anak satu menikah, tergugat semakin menunjukkan perilaku yang kasar terhadap penggugat karena tergugat tidak menyetujui perkawinan anaknya, namun penggugat menyetujui perkawinan anaknya. Dengan beberapa pertimbangan, diputuskan bahwa permohonan dikabulkan dan permohonan kasasi ditolak.
karena isi putusan adalah perintah dari MA atau Mahkamah Agung. Sekian dan terima kasih.